Nunggulah habis waktu Ya, Kakak, Kak Mil, kita tunggu orang tua ya, Kak. Tapi Siap sudah Kak, saya siap. record nih, biar selesai Siap Kak. cepat. Oke.
Ah, oke okay, aja. Apa? Kenapa lah? Halo Logo. Kak Parno, selamat siang. Assalamualaikum. Dan kakak-kakak yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tunggu lagi Kak ya. Sekitar 5 menitan Tunggu lagi. untuk menunggu kakak-kakak yang lain. Yo Kak yo. Aduh. Hujan hari pengantar bukit kaya umpan beli. Umpan balik mana umpan balik. Itu soalnya Tuh. mantap mantap. Mesti lah. Kena pergi ya. Jalannya. Jalan saja. Kena mancing tahu lah. Demi jalan lah. Kak Wen, Halo kita Mas, tunggu kakak yang lain Kak ya. yo yo siap. Bang kali. Siap. Mas, baik, nanti dulu. Perlu jadi nak ha? Ada aja mau yang
Dia pula yang lain. Siapa beli es? Dia lah. Oh, gitu. Kayak dia. Main itu. Pak Suparno, matikan speaker tuh. Bunyi mobil terus. Iyalah. Oh, sudah. Aku pinggir jalan, kawan. Masa bunyi mobil terus, kawan? Nak kemana Kak Suparno? Aku di Biasalah. pinggir jalan. Di pinggir jalan nih. Di rumah pinggir jalan. Mau apa? Tuh. Mati. Terganggu kami dengarnya. Pak Suparno. Kawan. Coba off mic kawan. Hah? Kawan Kak Suparno. Salah. Iya, Kak. Mute Iya, aja. saya di pinggir jalan.
Satria. Ruby Sohader Kak, baru siap jadi wasit Kak. Oke. Menunggu yang lain. Tunggu Kak Ardi, Kak Deviana, Kak Devi sama Kak Redo. Gimana Kak semua? Bisa kita mulai Kak? Kemana Kak Devi baru masuk? Halo, Kakak, bagaimana? Kita mulai. Kita menunggu lagi 2 orang yang belum masuk. Halo.
Kak Owen. Kakak jam berapa? Halo, Kak Fuad. Tuh. Kak Riko. Kak Riko nih Cak Ionnya nih Kak, dia ngajak jam 1. Nah, dia udah muncul. Gimana nih? Siap. Oke, saya notice dulu satu-satu Kak ya. Kak Devi on standby. Oke, siap Kak. Kak Satria. Ya Kak, siap. Hadir. Kak Satria, halo. Monitor Kak. Oke, ya udah semuanya Kak Dede, tinggal menunggu Kak Ardi. Baik Kakak, di tampilan layar sudah terlihat Kak ya. Nah ini Kakak adalah tagihan tugas-tugas yang ini yang harus Kakak selesaikan sebelum nanti tanggal 25 Kakak. Karena di dalam kalender itu tanggal 28 sudah penilaian akhir dan data akan ditarik langsung oleh kementerian. Jadi nanti dikumulatifkan baru nanti menjadi satu nilai. Nah, mungkin dari Kak Amelia dulu, silakan Kak Amelia mencatat ya tugas yang belum. Untuk Kak Amelia, RTL atau unggahan tugas rencana yang belum. Lalu 1.2D Kak Amelia. Kemudian 1.4E. Dan terakhir Kak ulang Kak, apa saja Kak tadi Kak? Oke. RTL rencana tindak lanjut belum ya? Saya belum Pak, belum buat Pak. Mohon izin Kak. Jangan weh. Terus Kak. Terus 1.2D. 1.2D. 1.4E. Kemudian, halo Kak Amelia. Ya Kak. Sudah. Yang Sudah? selanjutnya 2.1C1. 2.1C1. Ya. Langsung 2.6.D. Kemudian 3.1.C.2. Ya Kak, terus Lanjut. Wis, sudah. Wis. Ini itu. Oke. Oke, Kak Amelia lanjut Kak Dede. Halo Kak Dede, monitor. Halo Kak Dede. Halo. Kak Dede, boleh dicatat Kak Dede apa yang belum nih Kak? Yuk siap. 1.6.E. Titik E ya. Ya. Siap. Kemudian 1.4.D. Ya. Nah, ini tes akhirnya belum ya Kak Dede ya? Tes akhir yang mana tuh? Waduh. Tidak ada nilainya nih Kak Dede. Tes akhir, Kak buka tes akhir Kak Dede. Oke. Oke. Siap. Lanjut. Lanjut. 1.4. 1.4. Hah? 1.4E. Ya. 1.5D. D. Banyak Kak. Nah. Catat dulu Kak. Itu gue guyurkan. 1.6 C1.
C1, 1.6 C1, C1 yo. ya. Kemudian 1.6D, 1.6 D, B D. D ya. Terus Kemudian 1 titik Bang dua Dede, titik satu. Bang Dede, oi. Bang Bang ini tugas kayaknya nih, boleh lah bagi-bagi dah tugas tuh. Bang Ardi. 2.1 Ulang, C1. Ulang berapa? 2.1 C1. 2.1 C1. C1. Terus 2.6D, 2.6D 3.1 2.1 C2, C2 3.1D, 1 D D ya, D. D cukup. Cukup ya? Ya. Itu weh. Oke, terima kasih Kak Dede. Oke, Lanjut makasih buat Kak Suparno. Halo Kak Suparno. Tidak ada ya? Lanjut Satria. Waduh, Satria. Yo Bang. Ente nih kayaknya harus kebut nih, berdua Riko nih. Yo Bang. Kami lomba jadi Coba kayaknya Bang. catat dulu, Sat. Siap Bang. 1.6E, 1.6E. Wisat. Kau kata kau telah sudah. Tidak Bang. Kemarin banyak gawe Bang di sekolah tuh. Sama lah bang, banyak kali juga di sekolah tuh lah. kemudian Bohong, Bang Satria bohong lu. Sama-sama banyak gawe, jangan saling nyebut. Riko tahu lah ada cemano di Kak Irwan, Iya, gimana kemarin tuh ujiannya? Dado aku udah tahu enggak Bang Satria. Udah ada masa aksi nyata. bukan itu masa Halo. isi kalau Halo Bang Muhammad. 1 titik berapa Bang? 1 titik. Loh. 1.6E, Nah. Ada dikirim ini. 1.4D, 4D. Ada tukar-tukar yang event. Enak ini nih. Karena mereka oh ada 1.4D sudah kau. Sudah. RTL, RTL. ya. 1.1D2, 1.1D2, 1.2D, 1.2D, 1.6D, udah 1.6E udah. 1.6D, Nah, B Bang yo. D. Oke, 1 titik. Yo terus 1.2 B1, 1.2 B1, B1, ya. 2.1 B1, 1 B1, terus terus 2.1 C1, 2.1 C1. ya. Banyak ya. 2.6D, 2.6B, D. D. semangat buat 2.6E, 2.6E. ya. Banyak nih yang tugas Kemudian 3.1 C1, 3.1. 3.1. C1, tolong lah, jangan diberat. Iya Bang. 3.1 C1, 3.1 C2. C1 sama C2. Sudah? Yo, udah. 3.1 D. Heeh. Itu Oh, Bang. Itu Sudah. Bang. Ya.
Cukup. Oke, siap Kak. Siap, syukron Kak. Kak Yoga, monitor. Kak Yoga ini lengkap nih anak kayaknya nih. Ko, minta tugas Kak Yoga ko. Kak Wen, monitor Kak. Kak Wen. Halo Kak Wen. Oke, lanjut ke ini Bay dulu. Ke Kak Ardi, sudah. Kak Devi. Kak Devi, monitor Kak. Kak Devi. Oke. Kak Devi 1.2E. Ini kayaknya tertinggal nih Kak. Perasaan sudah kalau lah Kak tugas. Iya. Iya, aman-aman. Tapi di sini 98%. Nah, Kakak ada yang salah 1.2E. tuh. Lanjut. Ini sistem Kak ya. Heeh. 1.2E. Sudah. 1.4E. Kok bisa tinggal? Lanjut. 1. Berapa Kak? 1.6C1. Heeh. 2.1B1. Oke. Kemudian 2.6E. Oke. 3.1C1. Oke. Lanjut. 3.1C1-nya kakak sudah Kak? Salah. Oh, sudah. 3.1C2 yang belum. C2, oke. Sudah. Kita sudah Kak Adi sudah. Kak Riko last terakhir. Kak Riko monitor Kak. Siap. 1.6E. Ini pena aku. Kertas. 1.6. E. Yup. Kemudian aksi nyata. Yup. Lah banyak juga yang selesai nih kok. RTL, rencana tindak lanjut belum? Yup. Oh, lah paling rajin Riko nih. Tinggal dikit lagi Kak, kau. kami ini Salah Kau tengok. nih, tengok itu salah masuk itu Kak, salah masuk i. Iya. Riko tuh jarang ajar Kak di sekolah. apa sih Kak Devi? Salah masuk i itu. 1.6D Kak Riko. Siap. 1.6D Kak Riko. Beliau siap. 1.5D 1.6C1. 1.5 D D. Dewi 1.6C1. Oke. 1.6D Ya. kemudian 2.6D sudah ya. Ya. 2.6E. Ya. Banyak tuh. Bentar. Ya, boleh. Nah, unggah di drive foto-foto kemarin belum ya? Ya belum Kak, belum. Kemudian 3.1C1, Ya. 3.1C2, Ya. 3.1D, Sip. wah kau fakta integritas belum kau upload ya? Belum Bang Yo? Astaga. Kau upload lah tuh. Surat izin peserta. Oke, siap.
Sudah ada bang, belum kami upload bedu. Siap, gerak. Boleh nanti ko kirim ke abang ko tugas ko tuh ko. Sibuk be bang Satria. Oke, kita lanjut ya kakak. Terima kasih atas ini ya. Aku belum. Bang Owen Oh muncul iya, kok. lupa Kak Wen. Bentar Tadi Kak Wen. banyak tuh. Yakin lah sudah Owen nih. Yo, Kak Owen. Penilaian Siap. keberuntungan refleksi keterampilan mengajar PJOK. gitu. Unggah produk refleksi. Mati gitu. Apa tuh? Wah, banyak juga ya sudah. Tugas rencana Oh. tindak lanjut RTL Kak Wen. Belum ya? Belum upload ya? Yo, Lagi tugas nih. Kemudian kalau dia 1.1 D2 Iyalah. itu apa? 1.1 D2 Lagi Zoom abang nih. 1.2E 1.2E 2E 1.4E 1.4E mati banyak. Gak banyak juga yang sudah Kak Owen. 2.1 C1 2.1 C1 wah 2.6D 2.6D kemudian 2.6E 2.6E 2.6E. Kemudian nah ini yang dokumentasi kita kemarin kegiatan apa luring ya diupload ke Drive, nanti linknya ditautkan. ya Nah, banyak tuh. 3.1 C1 3.1 C1 3.1 C2 3.1 C2 3.1 D 3.1 D D ya. Oke, habis habis. 10 lebih lanjut. Oke, thank you. Kita masuk ke hari ini. Ini sudah saya record kakak-kakak semua. Nanti kita kurang lebih selesai jam 3. Nah, ini kakak-kakak hari ini kita lanjutkan tentang umpan balik rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Nah, jadi kalau rencana tindak lanjut atau RTL itu kakak-kakak kan membuat program di KBS ya kakak-kakak. Seperti yang sudah kita bicarakan dan perbincangkan pada 3 pertemuan sebelumnya. Nah, berarti ada bukti karya yang akan kakak-kakak buat. Kemudian apa saja yang bisa kakak buat? Bisa berupa video pembelajaran yang kakak upload di bukti karya pada aplikasi PMM. Boleh video pembelajaran dan boleh modul ajar yang sudah kakak-kakak modifikasi sesuai proses pembelajaran ataupun ilmu-ilmu yang kakak-kakak sudah dapatkan. Mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana model pendidikan gerak, lalu pembelajaran PJOK yang bermakna, dan terakhir asesmen otentik. Nah, dari keempat itu
materi-materi yang sudah kakak pelajari, silakan diimplementasikan ke modul ajar. Itu yang menjadi bukti karya kakak. Nanti saya akan kirimkan contoh untuk modul yang sudah terintegrasi pada kegiatan kita selama 3 bulan ini. Tujuan dari sesi kita kali ini ialah kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana kakak-kakak membuat rencana tindak lanjut pada satuan pendidikan masing-masing. Kakak-kakak dapat saling bertukar cerita dan menggali pengalaman baru dalam membuat rencana tindak lanjut pada rekan sejawat. Dan terakhir, kakak-kakak dapat mendapatkan penjelasan mengenai alur bukti karya. Agenda selama kurang lebih 2 JP pada siang hari ini meliputi 3 kegiatan. Pertama, kakak-kakak nanti kita melakukan refleksi terkait rencana tindak lanjut yang sudah kakak buat. Kemudian yang kedua, berbagi cerita bersama. Maksudnya di sini berbagi cerita bersama apa yang kakak alami selama pembuatan PL tersebut. Lalu nanti ada penjelasan mengenai pengantar bukti karya, bagaimana pembuatan bukti karya tersebut, dan lalu bagaimana kakak menguploadnya. Ini kita lewatkan saja kakak-kakak. Nanti ini kakak-kakak akan menyampaikan terkait dari rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak buat. Nah ini kakak-kakak, nanti bukti karyanya kakak upload di sini ya kakak. Ini apa nih, aplikasi apa nih kakak? PMM kan? PMM. Nanti diupload di bukti karya ini kak. Nah kemudian setelah diupload kan ini ada linknya kan. Nah link dari bukti karya itu kak silakan kakak tautkan ke LMS. Topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK mengunggah bukti karya di PMN. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK. Nah ini kita mundurin baik kakak. Saya jelaskan dulu bagaimana cara mengupload bukti karya. Nanti terakhir baru kita satu-satu bercerita ataupun merefleksikan kegiatan yang sudah kakak-kakak jalani selama seminggu ini terkait pembuatan rencana tindak lanjut di komunitas masing-masing. Perjalanan peserta program PKG PJOK 2024. Minggu ke-1 sampai minggu ke-5 pembahasannya tentang orientasi, pembelajaran sinkronus dan tatap maya. Minggu ke-6 hari keberangkatan, pembelajaran tatap maya, jurnal refleksi, hari kepulangan. Oh ini kita bicara di kegiatan ini kak ya, luring ya, di minggu ke-6 ini. Minggu ke-12 penutupan unggah dokumentasi bukti karya. Minggu ke-7 sampai 10 adalah pembelajaran sinkronus dan tatap maya. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, jadi Kak Owen dan kakak-kakak sekalian, dari apa yang ada di slide kakak-kakak semua, bahwa dari keseluruhan yang sudah kakak pelajari, mulai dari paradigma pembelajaran PJOK, kemudian pembelajaran yang efektif. Kalau pembelajaran yang efektif berarti kita bukti karyanya kakak bisa memilih modul ajar sebagai hasil dari kegiatan kakak-kakak selama 3 bulan. Kalau kakak-kakak mengambil bukti karya untuk modul ajar. Lalu lanjut ke yang kedua, yaitu ada model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran. Nah, kedua kegiatan ini
Kalau kakak ingin mengangkatnya sebagai 2 tema ini, bisa kakak nanti upload ke modul ajar yang kakak buat yang sudah terintegrasi dalam kedua aspek tadi. Lanjut yang ketiga, ada kegiatan SEM. Nah, kegiatan SEM ini kakak boleh melakukannya. Nanti kakak buat dalam bentuk video, kakak melakukan kegiatan SEM di sekolah kakak masing-masing atau di komunitas sebagai bukti karya. Nah, jadi kakak bebas memilih bukti karya apa yang ingin kakak upload. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Unggah karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dengan dan terdengar dengan jelas. Nah, ini kalau berupa video kakak. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujar kebencian, dan lain sebagainya. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik tersebut. Nah, jadi sebelum kakak membuat video bukti karya, kakak harus mengkonfirmasi ke wali kelas dan juga peserta didik. Karya bukan merupakan hasil plagiat orang lain. Nah, ini yang harus kita pahami sama-sama kakak, bahwa bukti karya ini jangan sampai plagiat karena akan terbaca oleh sistem PMM ini. Dia ada ininya kakak, ada sistem yang melihat apakah karya kakak tersebut plagiat atau tidak. Takutnya nanti ditolak oleh sistem, nanti kakak harus mengulang lagi untuk pembuatan bukti karya. Sampai di sini kakak apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo Kak, Siap kawan. apa bedanya RTL dengan bukti karya nih Kak? Nah, kalau RTL itu program yang kakak buat di komunitas. Program kerja yang kakak buat di komunitas yang imbasnya tetap ada komunitas. Sedangkan kalau bukti karya ini nanti produk yang kakak hasilkan ini lebih ke individu kakak, pada lebih khususnya ke proses pembelajaran Kak Owen. Contoh, kalau Kak Owen nanti ingin membuat pembelajaran yang efektif, berarti bukti karyanya bisa berupa video pembelajaran efektif. Berarti Kak Owen sedang mengajar, nanti kakak videoin. Nah, lalu yang kedua, atau kalau mau lebih simpel, Kak Owen membuat RPP atau modul ajar untuk bukti karya. Tapi sudah ada minimal 1 atau 2 yang terintegrasi dalam proses pembelajaran kita selama ini. Di dalam modulnya contohnya ada asesmen otentik, ada pembelajaran pendidikan geraknya, ada pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, itu Kak Owen bedanya. Untuk bukti karya lebih kita spesifik antara kita sama siswa. Tapi kalau RTL tadi kita tetap juga orientasinya ke siswa, tapi melibatkan komunitas belajar. Jadi tidak bisa ya apa? Kemarin kan RTL-nya dalam bentuk apa PowerPoint. Nah, Untuk PowerPoint, kemudian macam mana kalau bukti karya ke yang itu juga tidak bisa ya? sebenarnya bisa baik Kak Owen, nanti tinggal kakak sisipkan. Kalau berarti kan kalau misalkan bukti karya rencana tindak lanjut Kak Owen tentang bagaimana melestarikan budaya lokal, permainan tradisional, ya kan? Ya. Nah, itu kan Kak Owen melibatkan komunitas untuk Ya, betul. melaksanakan program tersebut. Nah, kalau bukti karya, permainan tradisional tersebut kakak bawa ke dalam kelas. Nah, buktinya berupa apa? Bisa berupa modul ajar yang sudah kakak rancang terkait dengan adanya integrasi permainan tradisional. Atau yang kedua, video pembelajaran tentang kakak tadi mengajar permainan tradisional. Iya. Aduh.
Kalau saya kemarin Kak Owen pada saat pendidikan kemarin, saya ngambil yang simpel. Saya mengintegrasikan modul ajar yang saya upload ke Bukti Karya itu, saya mengupload modul ajar, tapi sudah ada nilai pendidikan geraknya di dalam modul ajar tersebut. Kemudian ada pembelajaran model pendidikan kebugaran, ada pembelajaran yang efektif, dan terakhir ada asesmen otentik. Saya kirimkan contoh dari modul ajar saya pada saat saya kemarin pendidikan. Nah itu yang lebih simpel sebenarnya. Gitu. Gimana Kak Wen? Sudah dapat gambarannya Kak? Masih ngambang nggak? Iyalah, lanjut. Sederhananya seperti ini Kak Wen. Bukti karya ini, ya kan? Apa yang sudah dipelajari selama 3 bulan ini, misalkan tentang asesmen otentik lah yang lebih mudah dan lebih bisa kita terapkan perbedaannya kan. Kalau otentik itu kan ada penilaiannya dari dia yang gerakannya yang biasa sampai ke tingkat yang level lebih tinggi atau 5. Iya. Asesmen otentik tadi kakak masukkan ke dalam modul ajar Kak Wen. Nah itulah yang menjadi bukti karya. Tuntutannya berupa video. Tapi kemarin saya di dalam bukti karya tadi kan di sekilas. Nah di dalam bukti karya ini kalau kita klik kan bukan hanya buat ini video baik, bisa berupa modul pembelajaran, bisa buat kisah inspirasi, video inspirasi, kemudian bisa berupa video pembelajaran. Ya tinggal yang mana nih yang kita kirim, yang lebih simpel. Iya. Kalau kayak gini, kita langsung saya rencana hari Jumat besok nih mau buat RTL, baru mau buat RTL. RTL-nya itu tentang jalan sehat dan peduli lingkungan kayak gitu intinya, jalan sehat dan peduli lingkungan. Intinya namanya olahraga berkelanjutan. Betul. Nah, itu untuk RTL. Kalau dari yang saya lakukan itu kan bentuk jalan sehat, kemudian kalau keberlanjutannya mungkin kegiatan berikut untuk minggu-minggu berikutnya itu senam kan kayak gitu Kak, menurut penjelasan kemarin kan? Ya. Senam. Jadi kan berkelanjutan kegiatan tersebut kan. Itu masuk program P5. Betul. Iya, jadi berkelanjutan. Kayak gini, untuk dimasukkan ke bukti karya itu apa yang perlu diedit atau perlu ditambahin atau perlu dikurangi? Nah, nanti kalau dalam bukti karyanya Kak Wen, bisa tetap Kak Wen mengambil P5 gaya hidup berkelanjutan. Ya kan? Dengan melakukan jalan santai dan kegiatan bisa olahraga. Ya. Tapi di sini yang menjadi kalau saya tengok yang bisa kita ambil, yang bisa kita bawa dari di pendidikan kita selama 3 bulan ini bisa larinya ke SEM. Ya, SEM. Nah, cuman kalau SEM berarti tagihannya berupa video, Kak. Iya. Nah, video nanti kakak buatlah video tentang jalan santai, mereka anak-anak itu yang menyiapkan atau kita membantu. Iya. Ada video singkat dari persiapannya, anak-anak mempersiapkan kegiatan jalan santai. Iya. Dokumentasi kegiatan jalan santainya, terakhir baru setelah menyelesaikan kegiatan tersebut. Kalau kakak ingin sekali jalan. Iya, betul Kalau kakak mau memisahkan, yang tetap RTL itu tetap kakak lakukan. Nanti untuk pembelajaran atau bukti karyanya kakak buat baik modul ajar yang sudah ada integrasinya ke pembelajaran kita selama 3 bulan ini. Ya, benar.
Itu. Heeh. Apakah Kak Owen nanti mau masukkan pembelajaran PJOK yang ada integrasinya atau korelasinya dengan asesmen otentik. Jadi di akhir penilaian Kak Owen melakukan asesmen otentik. Nah, itu salah satu bukti karya juga. Dalam bentuk modul ajar. Jadi modul ajar yang sudah Kakak modifikasi itu yang Kakak upload sebagai bukti karya Kak Owen. Nah, baru ngerti. Iya baru ngerti Kak, baru ngerti. Berarti modul ajar yang ada di dalam laptop saya ini kita modifikasi dan kita sisipkan ilmu-ilmu yang kita dapat selama 3 bulan nih kayak gitu. Salah satunya kayak gitu. Betul Kak. Kan Nah, banyak tuh. Khususnya iya. khususnya kita di pembelajaran efektif, model pendidikan geraknya, ya kan? Iya. Model pendidikan kebugaran, lalu asesmen otentik. Nah, dari 4 aspek itu kan bisa kita masukkan Kak Owen. Nah, Iya. nanti kalau memang kakak-kakak Kak Owen dan kakak-kakak yang lainnya tertarik hanya untuk membuat bukti karya dalam bentuk penguploadan modul, nanti saya carikan referensinya yang sudah ada integrasinya dengan pembelajaran kita selama 3 bulan ini. Oke, siap. Maklumlah Kak, 40 plus. Siap, aman tuh Kak. 40 plus. Kak, siap. Agak izin. Kak Riko, bagaimana Kak Riko? Wah, Kak Riko nih, slip pula dia. Siap. Gitu. Iya. Iya Kak. Alur validasi. Terutama dari validasi bukti karya ini, yang memvalidasi bukti karya kakak-kakak semua itu tim langsung dari kementerian. Ya, tapi secara garis besar yang paling penting itu tidak plagiat kakak-kakak semua. Kalau sudah ada plagiat tuh insya Allah loloslah verifikasi validasi itu. Tapi kalau plagiat kayak pasti dimantulkan, dikembalikan lagi, disuruh mengupload ulang. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan serta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya diunggah di PMM. Nah, artinya sebelum kakak mengunggah nanti kita berkomunikasi japri lewat WhatsApp secara pribadi agar nanti bukti karya yang kakak upload ke PMM itu tervalidasi oleh tim verifikator. Alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Klik semua modul. Nah, ini untuk ininya kakak ya, penguploadan ya. Klik semua modul, kemudian kelihatan kakak. Satu juga macam ini ya, ada masih ada segini ya, kosong depan Pak satu waktu. Satu berlipat dalam satu berkotak satu. Klik bukti karya paling bawah, kemudian untuk dapat melakukan penilaian bukti karya pada LMS fasilitator dapat mengakses menu penilaian ya. Nah, ini unggah draft bukti karya, mengunggah menu bukti karya di sebelah kiri. Ini kakak refleksi bukti karya mengikuti sesi tutor bersama fasilitator nanti di pertemuan terakhir. Dan terakhir berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah kakak terbitkan di PMM. Nah, setelah kakak menyelesaikan bukti karya, kakak upload di PMM. Setelah mengupload di PMM, linknya diambil lalu ditautkan ke bukti karya. Nah, jadi nanti linknya itu di sini kalau tidak salah di BK.3 berbagi bukti karya. Nah, ini nanti linknya kakak yang akan kakak tautkan ke LMS. Ini kayak mana kau buatnya? Alur validasi bukti karya fasilitator. Ada kakak dapat mulai melakukan penilaian bukti karya.
bagian LTI penilaian bukti karya lapan LMS destinasi PJOK. Status pengerjaan dan status penilaian unggah bukti karya kakak-kakak. Nah ini ada berapa statusnya? Ada 5 ya. Yang pertama belum dikerjakan. Berarti kakak-kakak belum mengunggah bukti karya. Sedang ditinjau. Berarti perlu validasi dari saya atau fasilitator. Ini statusnya kakak-kakak di LMS kakak masing-masing. Perlu perbaikan. Berarti sudah saya menilai, kemudian ada beberapa kekurangan, lalu kakak-kakak revisi. Nah, yang step ini mungkin bisa kita hilangkan, nanti kita koordinasi melalui personal. Jadi sebelum kakak-kakak mengunggah bukti karya, biar saya lihat dulu kakak bukti karya kakak masing-masing. Kalau sudah oke, kakak-kakak lalu mengupload. Nanti dari kita berkoordinasi ke situ, langsung kita di level menunggu terbit. Karena menunggu terbit ini menunggu tim verifikator dari PMM. Nah, sama lah kayak kakak melakukan diklat di PMM ya kakak. Pada saat kakak sudah belajar secara mandiri, kemudian membuat aksi nyata, mengupload aksi nyata, pasti kan belum langsung keluar sertifikatnya kakak. Karena memang ada tim validator dari PMM yang akan melihat apakah bukti karya kakak tersebut sudah sesuai dengan kriteria penilaian atau belum. Itu. Waktu unggah bukti karya oleh peserta. Nilai yang sudah diberikan oleh fasilitator untuk peserta, klik lihat pada nama peserta untuk mulai menilai hasil bukti karya. Lanjut, alur validasi bukti karya oleh fasilitator. Oh, ini punya saya. Nah, sudah terima kasih baik kakak. Gak enak gitu nih Kak Owen kalau sudah terima kasih nih. Wah iya kak, tidak enak jadinya. Iya, saya baru nak buat nih. Speedwell, ingin mendengar kakak-kakak bercerita. Sabar ya kakak. Kita kan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita majukan dulu penjelasan terkait bukti karya, setelah itu baru kita bercerita terkait rencana tindak lanjut yang kakak buat. Oke kakak, sebelum kita masuk ke berbagi cerita dan pengalaman kakak dalam pembuatan rencana tindak lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pembuatan dan penguploadan bukti karya? Oke kakak. Ya, kalau tidak ada, kita masuk ke sesi selanjutnya kakak. Saya sudah membuat roda gila yang akan menentukan siapa yang akan berbagi cerita baik terkait pembuatan RTL. Coba saya cek sikok dulu nih. Kak Ardi. Halo Kak Ardi. Are you ready Kak Ardi? Wah, tidur nih. Kak Dedek. Dedek Sulon loh. Hadir, tapi yang masalah lari ke buat. Kak Buat, izin absen kepo bentar ya Kak. Lagi ngawas siap. anak itu. Sampai sandu langsung. Kita putar kakak. Gimana? Lanjut. Kak Ari.
Monitor, nama kakak terpilih mendapatkan door prize. Ya, nama kau dulu Jangkrik. Kardi tuh kayak bawa anaknya latihan tuh kayaknya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Udah muncul ya. Kita lanjut. Selanjutnya siapakah? Nah, CS-nya di sebelah. Hai, Dede Sulong. Kak Dede. Memang hoki. Ada suara. Kak, minta izin dulu Kak, up dulu. Lagi ngawasan nari. Ada dia. Siap, Kak Dede. Lanjut lagi. Izin dulu, Siapa ah, kira-kira? semua. Teng, 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 teng. Wah, ini dia. Sesuai. Kayaknya memang harus ladies first. Silakan Kak Devi menceritakan kisah ataupun pengalaman kakak terkait pembuatan rencana tindak lanjut atau paling tidak mempresentasikan rencana tindak lanjut apa yang kira-kira akan kakak buat. Silakan Kak Devi. Mohon maaf sebelumnya Kak Fuad, saya memang belum buat nian Kak. Karena kemarin memang fokus ke PPG Kak, baru selesai kemarin ujiannya. Jadi memang belum buat nian Kak. Kan kita lagi di mobil tadi tuh. Dari zona Kawain dulu tuh Kak, kawain angkat tangan tuh. Saya. Nah, Oke, jadi Kak baru Wen. aku buat nih Kak. Gas Kak Wen. Memang harus seniornya nih Kak Wen. Kak Wen Bisa, mau saya share screen? Bisa lah saya pakai layar. Share screen Kak Wen? Ya, Oke, boleh. Siap. itu ya. Saya stop. Saya stop dulu presentasinya. Silakan Kak Wen. Bisa share screen Kak. Apa yang saya pijit? Yang ada tanda panah kotak di atas. Oh, arah iya. atas. Apa Nah, tuh? itu nah. Kemudian Windows. yang Windows. Ya. Nah, itu dia. Sip, berangkat. Oke kakak-kakak, mohon disimak penjelasan dari Kak Wen. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dilihat itu, Pak? Bisa bang. Bisa ya? Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Basil dan saya di sini nih belajar. Jadi di sini nih sekalian saya nyusun, sekalian belajar kayak gitu, Kak. Bukan mempresentasikan yang sebenarnya, Kak. Karena kalaupun inilah sudah sempurna ataupun sudah agak baik menurut kakak-kakak, baru kita lanjutkan di hari Jumat besok. Oke Kak, lanjut Kak. Semuanya RTL PKG PJOK 2024 disusun KBS atau kelompok belajar sekolah SD 41 Kuap. Lanjut. Jadi judulnya gini Kak. Ini ngambil juga di Google judul ini kampanye hidup bersih dan sehat. Lanjut. Gua kok tak bisa diam ya? Di enter ya? Panah bawah, iya. Jangan di enter kawen, panah bawah. Iya panah bawah betul. Untuk kegiatan RTL ini saya ngambil tema gaya hidup berkelanjutan. Ada tujuan dari apa ini? Yaitu supaya budaya hidup sehat dan bugar, kepedulian lingkungan sekitar dan semangat gotong royong itu untuk temanya. Kemudian struktur organisasi seperti biasa ada kepala sekolah,
Di sini Kak, struktur organisasi ini adalah termasuk aset dari SD 41 Kuap yang bisa kami maksimalkan untuk pembuatan RT ini Kak. Tujuan kami ini yaitu yang pertama menambah minat siswa untuk rajin bergerak dan atau berolahraga. Kemudian menumbuhkan kesadaran membuang sampah pada tempatnya, meningkatkan keinginan siswa menjaga kebugaran, kemudian meningkatkan kepedulian akan lingkungan bersih. Lanjut ke persiapan, adapun persiapan rapat di sekolah, kemudian koordinasi dengan kepala desa, kemudian koordinasi dengan tim kesehatan desa, kemudian survei rute dan persiapan alat-alat serta media yang akan digunakan dalam kegiatan yang jalan sehat bersama keliling desa Kuap gitu Pak. Oke. Untuk harinya kegiatan dilaksanakan setiap hari Sabtu dari jam 7.30 sampai 9.15 atau 3 jam pelajaran. Maaf semuanya kakak-kakak, di sini kami memakai waktu jam efektif karena di sekolah kami untuk pelajaran P5-nya ada 5 jam Kak. Jadi saya ambil di hari Sabtunya 3 jam dan 2 jamnya di hari yang lain untuk mungkin guru kelas yang mengkoordinir. Kemudian tanggal kegiatan dimulai minggu depan ini dan berakhir sampai akhir semester karena ini programnya P5. Jadi kegiatan ini apabila semester berakhir maka berakhir pula kegiatan P5-nya dan mungkin akan dilanjutkan di semester berikutnya Kak. Kemudian untuk peserta seperti biasa kelas 1 sampai kelas 6. Tempat untuk kegiatan pertama jalan sehat itu bertempat di jalan desa lingkungan sekolah, artinya itu menggunakan dimulai dari start awal di halaman sekolah, keliling desa, kemudian kembali lagi ke sekolah. Kemudian untuk kegiatan berikutnya di samping kegiatan jalan sehat kami juga ada kegiatan senam SKJ. SKJ itu akan dilaksanakan di halaman sekolah. Lanjut, untuk kegiatan pertama jalan sehat peserta berkumpul di halaman sekolah jam 7, kemudian pelepasan oleh kepala desa, kemudian untuk rute berjalannya dari sekolah sampai kembali lagi ke keliling RT 2 sampai kembali lagi ke halaman sekolah. Untuk kegiatannya yaitu siswa berjalan bersama guru sambil membawa kertas berisikan slogan budaya hidup bersih dan sehat. Kemudian di saat berjalan juga siswa diiringi dengan mengambil sampah atau memungut sampah yang ada di sekitaran jalan lintas ataupun di jalan perlintasan rute jalan santai ini Kak. Kemudian ada mungkin door press ini ala kadarnya Kak dari pihak sekolah dan kami. Kemudian untuk kegiatan 2, 3 dan seterusnya itu ya seperti biasa yang sudah dilakukan yaitu senam SKJ. Adapun di sini berbeda dengan hari-hari lainnya. Kalau hari-hari biasa maksudnya minggu kegiatan senam biasa itu kalau sudah senam langsung masuk kelas, tetapi ini karena sifatnya P5 maka akan dilanjutkan dengan melaksanakan bersih-bersih lingkungan seperti halaman sekolah, membersihkan lingkungan sekolah kelas masing-masing, kemudian juga mungkin ada program menanam tanaman hijau kayak gitu Kak. Kemudian evaluasi dalam evaluasi ini seluruh anggota Kombel baik guru kelas maupun guru olahraga dan guru-guru lainnya bertugas untuk mengisi rubrik penilaian. Di sini rubrik penilaian ini seperti K13 kemarin ada rubrik penilaian sikap ataupun penilaian
sosial sosial. Di situ ada rubriknya Kak. Jadi mereka tadi sudah apa? Sudah kami rapatkan. Mereka ada rubrik-rubriknya Kak untuk penilaian tentang kesadaran siswa tersebut membuang sampah ataupun kepedulian mereka terhadap lingkungan gitu Kak. Kemudian untuk rubrik tes kesehatan itu saya lakukan sendiri melalui rubrik yang ada ataupun yang sudah kita pelajari. Kemudian juga ada refleksi per kegiatan. Refleksi per kegiatan itu artinya setiap habis dari kegiatan P5 tersebut akan anggota Kombel akan melakukan evaluasi mengenai kegiatan-kegiatan itu apakah sudah baik ataupun perlu pembenahan dan lain-lain. Gitu Kak. Lanjut. Kemudian lampiran ada SK tim P5, kemudian surat izin, surat bantuan, kemudian foto kegiatan dan rubrik penilaian. Di sini karena sifatnya baru rencana, jadi lampiran ini baru sebagian yang bisa kami penuhi Kak. Seperti SK kepala sekolah, kemudian tadi baru rapat sudah ada foto kegiatannya. Kemudian lagi ada surat izin kepala sekolah sudah kami antar ke surat izin kepala desa. Tadi sudah saya berkoordinasi dengan kepala desa, insya Allah mereka kepala sekolah akan bersedia datang pada acara tersebut Kak. Kemudian bantuan kesehatan sudah kami kirimkan ke tim Pustu Desa Kuap, dan lanjut surat undangan komite ataupun untuk perwakilan orang tua. Selanjutnya, terima kasih Kak. Mungkin itu dari rencana saya Kak. Saya pengennya ada penambahan Kak dari apa yang sudah saya sampaikan ini. Izin Kak, mohon ditambahkan. Baik Kak Wen, luar biasa. Terima kasih. Baik Kakak, sebelum ke saya, mungkin satu orang yang bisa menanggapi ataupun memberikan pendapat terkait dari rencana tindak lanjut yang sudah Kak Wen presentasikan. Kalau oke, silakan Riku. Present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya menanggapi di sini RTL rencana tindak lanjut dari Kak Owen. Menurut saya kakak-kakak yang diambil Kak Owen ini mengambil aman kayaknya kakak ya. Terlalu simple gitu. Terlalu izin Kak ya, terlalu terlalu mudah gitu nah. Maunya tuh RTL-nya yang lebih apa Kak ya, yang lebih tingkat itunya lebih itu lagi Kak menurut kami. Cuman keseluruhannya sudah bagus. Kami mau contoh dari Kak Fuad, kalau apa Kak Riko, kalau itu kalau yang lebih bagus ada dah Kak? Contohnya tuh maksudnya Kak, jangan kebersihan, kesehatan itu kan sudah umum maksudnya tuh Kak. Seperti mana nih ya? Ya, silakan. Kawen. Menanggapi apa yang disampaikan Riko. Nggak dengar Bang. Tapi yang saya tahu untuk mengambil jadi maksud saya mengambil ini karena saya tuh kepengennya tuh anak tuh memang tumbuh kesadaran kayak gitu Kak, memang tumbuh kesadaran. Kalau artinya tuh untuk oke lah kalau olahraga tadi sebetul kata Kak Devi seperti sebelumnya anak tuh walaupun tidak diminta pasti bergerak dan dengan bergeraknya itu pasti mereka bugarkan tuh. Tapi di sisi lain juga saya tuh pengennya tuh kesadaran misalkan di sini kami itu di kantin masih ada orang-orang yang jualan jualan jajan pakai kemasan itu. Jadi
di sini kalau siswa itu ya mungkin tidak semuanya, tapi sebagian besar. Kalau jajan, kalaupun makan jajan tadi tuh, aku rasa di mana tegak tuh, disitulah dibuangnya kayak gitu Kak. Walaupun di setiap kelas tuh sudah ada tong sampah disediakan kayak gitu. Jadi mungkin dengan adanya program ataupun kampanye ini akan lebih timbul lagi kesadaran apanya tadi Kak, kayak gitu. Itu baik Kak, itu maksud untuk memperdalam lagi kayak gitu. Supaya anak tersebut jangan tidak usah kita perintahkan untuk mutik sampah, untuk menguti sampah lagi. Kalau bisa tuh ke depannya dengan sendirinya mereka tuh sadar bahwa tidak bagus membuang sampah tuh langsung, kalaupun jajan mereka langsung terpikir untuk membuang sampah ke tempatnya kayak gitu. Itu Kak, itu maksud dari RTL kami Kak. Maka saya lebih cenderung ngambil ke tema itu Kak untuk RTL di sekolah saya. Sekian Kak mungkin. Baik, terima kasih. Tadi saya melepas earphone, jadi pertanyaannya Kak Riko ini belum tidak ada saya pahami, tapi dari jawabannya Kak Owen tadi bahwa penjelasan lebih detail terkait apa yang Kak Owen. Berarti Kak Riko meminta menjelaskan lebih detail terkait apa yang Kak Owen buat ya. Atau ada pertanyaan lain? Intinya Kak, kegiatan itu terlalu umum dan terlalu mudah untuk dilaksanakan kayak gitu Kak. Jadi saya menjelaskan mengapa saya mengambil tema itu, ya mungkin itulah maksud dari apa saya mengambil tema tersebut. Gitu, Kak. Baik, terima kasih Kak. Jadi dari apa dulu lah, keren nih. Diskusi Riko juga oke, pertanyaannya bahwa memang benar apa yang disampaikan Kak Riko, dan pada akhirnya kegiatan yang kita buat itu sudah terbiasa kita buat. Nah, jadi pembelajaran kita selama 3 bulan ini kakak-kakak semua itu sebenarnya sudah kita lalui. Dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model pendidikan gerak, pembelajaran efektif, model pendidikan kebugaran, lalu ada asesmen otentik, kemudian ada SEM. Seluruh kegiatan yang kita pelajari selama 3 bulan itu adalah sebuah pembelajaran yang sudah kita alami juga di sebelumnya. Akan tetapi kalau merujuk dari cerita yang Kak Owen buat, bagaimana menekankan kembali kepada peserta didik bahwa pentingnya untuk merawat kesehatan jasmani dan rohani. Nah, tinggal bagaimana eksekutor ataupun guru ini membuat program yang menyenangkan. Nah, salah satunya jalan santai, kemudian olahraga bersama. Mungkin nanti bisa ditambahkan Kak Owen kalau dari saya, bagaimana nanti divariasikan kegiatannya dengan kegiatan SEM yang mengambil tema pembelajaran permainan tradisional di satu hari itu. Jadi banyak modifikasi yang bisa kita lakukan. Lalu nanti bisa di hari itu kita makan makanan yang bergizi. Anak-anak nanti sebelum melakukan proses makan makanan bergizi, mereka kita kasih dulu stimulus, pemahaman terkait apa itu makanan bergizi, sehingga nanti akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya yang akan melekat pada diri peserta didik tersebut. Nah, kita kan di sini mendidik itu kan menumbuhkan Kak, menumbuhkan hal-hal baik kepada peserta didik kita. Nah, salah satunya tadi adalah bagaimana dari program yang kita buat tadi timbul yang namanya budaya kecintaan, dan pada akhirnya tujuan kita selama ini akan tercapai. Seperti itu Kak Riko. Nah, mungkin bisa ditambahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih menarik. Tapi aspek tujuan dan yang itu jelas. Karena integrasinya ataupun hubungannya sudah terlihat Kak ya. Esensi PJOK dengan apa yang Kakak buat itu sudah melekat.
Jadi ya itulah lingkungan kita kan, bagaimana menyiapkan peserta didik yang memiliki pemahaman dan budaya sehat dan bugar. Itulah tujuan guru PJOK, bukan menciptakan atlet. Kalau menciptakan atlet beda lagi kan, ranahnya sudah ke ekstrakurikuler. Gitu. Oke. Terima kasih Kak. Sama Kak. Kita minta satu lagi lah, Dak. Satu lagi siapa kira-kira nih? Dedek. Dari Kak Leo, Kak Yoga. Pak Suparno sudah ready tuh Pak, dia ngirim ke grup kan. Mungkin Pak Suparno bisa Oh tuh. iya. Kak Suparno sih tapi tadi Live ya? keluar tadi. Live grup ya? Baik. Iya, baiklah. Di rolling kalau ya? tidak ada, Mungkin. kita cukupkan sampai di sini kegiatan kita. Kita Siap, Pak. ambil foto sesi bersama. Artinya apa Kakak? Kembali lagi, apa yang kita pelajari sebenarnya bukan hal yang baru. Hal ini sudah kita lakukan, cuman kan PKG PJOK ini istilahnya penyegaran. Bagaimana mungkin dulu kita ingat, sekarang kita lupa, kita diingatkan. Nah, seperti itu. Lalu paling yang baru itu adalah paradigma yang lama luntur ya. Sekarang harus diingatkan bahwa sebenarnya guru PJOK tadi bukan bertugas untuk anak itu hanya sekedar terampil olahraga, melainkan bagaimana menciptakan sebuah kebiasaan hidup sehat dan hidup bugar di dalam satuan pendidikan kakak masing-masing. Nah, tugas kita guru PJOK menciptakan lingkungan itu kakak. Bukan hanya sekedar pembelajaran kokurikuler di dalam kelas. Nah, intrakurikuler kita hidupkan, ekstrakurikuler kita hidupkan. Nah, sehingga bicara tentang sekolah KON, di situ mantap kegiatan olahraganya berjalan dengan baik. Maka akan terciptalah lingkungan dan suasana pembelajaran kondusif dengan anak-anak tadi bugar secara jasmani maupun rohani. Baik kakak, silakan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita sesi foto bersama? Nanti kita bertemu lagi. Iya, silakan Kak Riko. Kak, terakhir pengumpulan tugas di tanggal berapa Kak? Pokoknya retronya tuh di tanggal 25 Kak. Oh siap. Jadi 25 itu semuanya sudah harus terpenuhi. Oh siap. Takutnya nanti kan gini kakak semua. Kenapa saya ingatkan? Mm-mm. Karena saya ini memberikan nilai berdasarkan apa yang kakak kirim. Kalau kakak tidak kirim, berarti saya tidak bisa menilai. Karena secara kumulatif, itu sistem yang akan mengumpulkan semua nilai yang semua tugas yang sudah kakak kerjakan dan saya nilai. Kalau seandainya tugas yang tidak kakak kumpulkan, berarti ada part ataupun poin yang tidak terpenuhi. Akhirnya nanti membuat penilaian secara kumulatif menjadi berkurang. Oh iya siap. Siap Kak. Oke kakak, silakan on kamera, kita foto sesi bersama. Kau ini kita tahu ya, apa tuh Kak? Runding Kak? Kawan. Wah, Kak Dedek lagi santai. Lagi santai kawan. Kantong awas lari. Wih gak perlu tutup gak? Bentar ya Kak. Jangan. Payo kan soker aja Pak, soker. Ayo. Sudah muncul galau ya? Waduh, Kak Devi belum ada nih. Kak Satria. Sudah tuh. Udah. Kak Devi dia. Oh aduh Kak Devi. Coba. Senyum mikir Kak Devi. Oke, Kak Satria sudah ya? Bang. Sudah Kak Satria sudah. Kardi Nah, yang saya muncul bentar lagi Kak. Bentar, Kak Satria ini belum muncul di tempat saya. Sudah Kak. Riko, kau pakai laptop ya? Pakai laptop Kak. Wah tuh Kardi tuh. Lagi narik. Mantap topi itu Kak PKG-nya.
2, 3. Iya, disponsori oleh Freestore. Sebentar Kak. Jales Kak, suwadan. jangan off kamera dulu. Iklan Saya yuk. tengok. Saya tengok. Oke, sudah semua. Baik, kakak. Wah, nih Kak Ardi. Betul, sekali lagi. 1, 2, 3. Ada sponsor di belakang Kak Devi. Oke. See you terakhir ya kakak ya, kita ketemu lagi di hari Jumat atau Sabtu 1 JP. Indonesia. Hari apa Kak? Jumat tapi. Arab Antara Saudi. dua itu lah Kak. Kok ya Enggak Kak? Jumat Sabtu, Kak. biasanya kita di hari Senin tuh. Gak, Kalau cuma Sabtu tuh Oi. sebenarnya ketemu. ada anak dari sana pindah ke sini kah? Siapa namanya? Aisyah, mana orang Palembang kah? Iya, orang Palembang, Bang. Iya. Iyo, baru pindah dari SDA. guru olahraga Palembang, Pak balik Yoga hari dah Pak tuh. tuh. Iya, Hah? iya. Bisa balik Mamanya hari ada, sana. mamanya ada. Tak? Iyo, mamanya kata pernah ini dengan Yoga dekat saya dengan Pak Yoga Pak tuh. Ya, lesu dan dia bilang. Kacau Orang itu Palembang, bang, gak kacau itu bang lah, Gede. Palembang nih. Kita tuh parah sih. Pesan udah beres. Kacau itu bang Gede. Iyo, masih muda anak tigo. Why? Udah jadi makan. Iyo, ganas bu saya bilang. Tigo masih muda. Saya bilang. Pop. Saya tidak berani ngomong. Tidak, sayang banyak mata-mata. Jam 3 sudah kan? Kan nak tidur aku nih. Sudah. Oke Kak, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Salam olahraga. Salam. Jaya. Izin keluar Kak. Ya Kak Devi. Sabar Cok. Laptop aku ini nge-lag bang.